Jadi sudah naik, misalnya harga naik, terus dia stuck di sini, ini kan naik, dia stuck di sini, ya kan? Nah, ketika dia mengalami kenaikan ataupun bahkan penurunan, ketika harga stuck atau harga berkisar hanya di sini-sini aja, ya, seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, maka di sini bisa dikatakan harga tersebut mengalami titik equilibrium. Atau harga keseimbangan. Ketika antara permintaan dan penawaran itu seimbang, maka harga akan bolak-balik dengan range kecil di sini. Ketika permintaan itu sangat banyak, harga pasti akan naik, dan ini yang terjadi namanya uptrend. Harga mempunyai tren kecenderungan naik terus. Dari 10 ke 20, 30, sampai 100. Nah, ini namanya uptrend. Ketika harga di 100, bolak-balik 101. Turun lagi ke 100. Naik lagi 102, turun lagi ke 199, balik lagi ke 101. Turun lagi. Nah, ini harga telah mengalami titik equilibrium. Terjadi suatu keseimbangan. Bahasa kerennya adalah sideways. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar forex mengenal istilah sideways, sideways itu apa sih? Harga bergerak bolak-balik di suatu range tertentu. Harga bolak-balik di situ-situ aja. Karena apa? Secara teoritis bisa dijelaskan bahwasanya telah terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketika titik equilibrium ini sudah berubah, sudah pecah, keseimbangan berubah, misalnya sudah terlalu banyak penawaran, harga itu turun. Nah, turun dengan rentang waktu yang lama, dia membentuk namanya tren, suatu tren. Inilah yang kita sebut sebagai downtrend. Jadi paham ya? Ada uptrend, ada sideways, ada downtrend. Uptrend terjadi karena permintaan terhadap aset, terhadap mata uang itu sangat tinggi. Sehingga harga cenderung naik terus. Inilah yang kita sebut uptrend. Ketika suatu kondisi mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran, inilah yang kita sebut kondisi sideways. Running bergerak dalam suatu range yang ya itu aja. Dan ketika harga itu mengalami penurunan, sudah terlalu banyak penawaran, maka dia akan turun dalam rentang waktu yang agak lama, atau bahkan lama sekalipun, dia akan membentuk yang namanya downtrend. Bisa paham ya, perbedaan uptrend, downtrend, sideways. Maaf, saya hanya sesuaikan materi ini bagi yang pemula. Jadi jangan sampai Anda tidak tahu ketiga istilah ini. Jadi ketika Anda membaca atau banyak teman-teman Anda bilang, waduh, Mas sekarang uptrend. Artinya apa? Teman-teman akan memahami sebagai harga emas ini ada kecenderungan untuk naik terus. Terus ada misalnya kita dalam suatu pembicaraan, ya kalau harga emas biasanya nanti jam 1 malam, jam 2 malam sudah sideways itu. Kadang-kadang teman-teman Anda kan bercerita seperti itu. Itu bisa dipahami harga itu nggak gerak banyak, cuma di situ-situ aja. Demikian juga ketika terjadi penurunan. Oke?
Sampai di sini bisa dipahami ya. Cihana, Bang Andre, ada tambahan? Mohon maaf ketika saya salah menyampaikan materi atau apa, mohon dikoreksi ya. Mungkin salah ucap atau apa, silahkan. Karena di sini kita sama-sama belajar ini. Sudah levelnya kita sama-sama belajar. Saya bukan memberikan suatu perkenalan aja, tapi ini sudah menyangkut pendalaman suatu materi. Bang Andre, silakan. Halo Pak, halo. Ya, halo, silakan Pak. Namanya di sini Samsung ya? Iya, namanya Samsung, Pak. Nama saya juga Elfri, Pak. Wah. Ada juga Oh, namanya, sama-sama Bang Andre. ada yang namanya Oppo, Pak. Oppo A5. Saya mau nanya ini Pak, saya kan kadang ini Pak bingung tuh waktu ada news gitu kan. Nah di sini tuh news tuh menurut saya fundamentalnya sangat penting gitu. Nah di sini saya mau nanya, Betul. news yang biasanya buat orang itu jual emas misalkan, terus news yang buat orang itu jadi pengen membelinya, apa sih, demand buat membeli itu, contoh-contohnya kayak gimana Pak newsnya? Misalkan satu-satu, news supply berarti dia turun dong, orang-orang pada jual gitu. Newsnya itu news kayak gimana gitu? News internasionalnya ya. Ya. Kecuali mungkin waktu perang gitu, itu kan nggak bisa ditebak ya kalau itu ya. Oke, siap. Itu Pak. Makasih Pak. Ya. Oke. Bang Elfri mau jawab? Oke, saya Atau jawab. saya jawab? Saya jawab sebagian Oke, ya. siap. Jadi gini, ini masuk dalam kategori fundamental ya. Sebagaimana kita tahu, Nanti ada paketnya istilahnya. ya, Gak apa-apa, kita kasih dulu aja. sebagaimana kita tahu, teknikal itu akan selalu rusak oleh fundamental karena memang fungsi teknikal ini membaca fundamental ya, membaca fundamental. Supply and demand ini terjadi karena adanya news, adanya fundamental ya, bukan berarti news ya, kita berbicara fundamental ini apapun yang terjadi selain di dalam chart itu yang disebut sebagai fundamental. Nah, salah satu contoh, Anda bisa lihat waktu Kamis yang lalu tuh ada NFP. Nah, NFP ini non-farm payroll atau data perekonomian Amerika, pendapatan Amerika di luar dari sektor pertanian. Ini salah satu contoh. Ini dalam bentuk data. Jadi, untuk menentukan supply atau demand, atau kita berbicara apakah kita harus nge-buy atau nge-sell, itu bisa kita lihat dari data ekonomi. Contoh NFP. NFP baru-baru ini itu good for USD ya. Good for USD. Ya, akhirnya membuat dolar menguat. Secara hukumnya, kita harus mengambil posisi sell saat itu. Kenapa kita harus nge-sell di emas? Karena kita lihat sendiri dari segi pair-nya itu adalah XAU melawan USD. XAU melawan USD, di mana pada saat harga emas dalam USD itu lebih mahal ya, lebih mahal, otomatis kan secara hukum dagang orang mending menjual emasnya, baik yang secara fisik kan, kesempatan mereka untuk mendapatkan harga atau keuntungan yang lebih bagus. Nah, itu salah satu contoh. Ya, ada juga berita-berita lain seperti PMI. Intinya, kalau di kalender ekonomi, Abang itu bisa melihat semua berita tentang USD. Ini dalam bentuk data ya, dalam bentuk data ekonomi. Abang bisa melihat semua news USD yang kalau di Forex Factor itu banteng ya, dia punya kode banteng 3. Kalau di investing itu dia punya kode bintang 3. Itu high impact namanya. High impact. Di mana data itu sangat berpengaruh besar terhadap market. Nah, ada yang bertanya kok saya harus mantau USD? Nah, karena pertama USD ini adalah mata uang dunia ya. Yang kedua, kita lihat aja pairnya. Pairnya XAU USD berarti emas melawan dolar gitu. Nah, untuk pair lain apakah berpengaruh? Yang tidak melawan USD berpengaruh ya. Jadi contoh misalnya yang cross rate, orang mengatakan cross rate, misalnya GBP JPY, pound sterling melawan yen. Tapi kan di situ nggak ada USD-nya, Pak. Nah, ini pengaruhnya karena untuk menghitung GBP JPY itu harus lihat dulu GBP ke USD, kemudian
JPY ke USD, baru bisa di-compare kedua ini. Nah, untuk menentukan supply and demand-nya tinggal lihat aja datanya. Kalau data Amerika bagus, semua yang melawan USD itu Anda ngambil posisi sell atau supply. Kalau kita berbicara supply ya. Nah, terus kalau memang datanya buruk untuk USD, silakan nge-buy di pair yang melawan USD. Gitu. USD-nya yang di belakang ya, karena ada juga pair yang USD-nya di depan nih. Gitu. Mungkin bisa dipahami, Pak. Ini selain news geopolitik ya, seperti perang atau mungkin kejadian alam ya. Boleh saya ini Pak, eh yang saya paham itu berarti newsnya itu kalau misalkan baik buat USD ya good gitu kan. Ya, Otomatis gitu emas itu pasti emas atau yang berlawanan dengan mata uang USD itu berarti turun ya Pak. ya, benar. Emas Betul. turun, Mm-mm. kalau misalkan USD JPY berarti USD naik gitu ya Pak ya. USD naik. Jadi lihat pairnya USD-nya ada di mana nih. Jadi cara Ya, bacanya gini, Bang. biasanya ada di depan atau ada di belakang. Ya, cara bacanya Oh gini. gitu. Ya, Kita ambil patokan dulu yang paling dekat ya, NFP. NFP kan bagus nih datanya. Berarti good for USD. Nah, kita cara dollar bacanya bagus. kayak gini nih. Cara bacanya kayak gini. XAU USD kalau dibaca artinya XAU melemah terhadap USD. Oke Gitu. oke. Nah, kalau USD-nya di depan, anggaplah USD XAU. Nah, maka di sini saya harus nge-buy karena dari segi data USD menguat terhadap XAU, gitu, Bang. Oke oke Pak. Nah, Paham tapi Pak ada paham. sedikit tambahan nih. Paham ya? Ada sedikit Hmm. tambahan. Apakah wajib? Apakah pasti turun? Tidak, ya. Oh Khususnya di pair emas. Kenapa? Emas ini kan kita berbicara komoditi, Bang. Nah, iya komoditi ini tergantung kebutuhan. Lagi perang, tapi Amerika juga lagi bagus nih. Bisa saja walaupun harga emas lagi mahal, tapi orang butuh, gitu kan? oh iya Nah, pada saat orang butuh kan pasti demand-nya tinggi, walaupun semahal apapun lah, gitu. Saya sampaikan biasa logikanya, contoh misalnya Lebaran nih. Lebaran ini kan sembako naik kan? Nah, iya iya. sembako, apakah kita Tapi berhenti? orang butuh ya. Ya, apakah kita berhenti membeli sembako? Apakah demand-nya turun? Tidak, demand-nya tetap naik karena orang butuh. Iya. Gitu. Jadi kita pakai logika Paham. seperti itu aja. Paham ya? Oke. Paham ya? Satu lagi Pak. Intinya Satu gini, lagi Pak. bentar ya, Satu saya lagi boleh nggak ini Pak? kan ya. Satu lagi, Boleh, satu boleh, lagi. boleh, boleh. Satu lagi Satu silakan, lagi. silakan. Ini kan tadi tuh saya tuh yang udah saya catat tuh ada berita NFP, NFP ya, Ya, betul. BMI. Apalagi sih Pak berita yang kira-kira maksudnya itu. Jadi saya bisa nyatet gitu misalkan nih. Saya lihat kalender, oh ada berita ini, ntar saya notice gitu. Jadi Oh, kayak berita NFT, BMI yang saya tahu tuh FOMC gitu yang ngaruh. ya. Apalagi sih Pak yang ngaruh gitu buat arah USD kemananya gitu. Pokoknya semua semua news yang news USD yang bintangnya 3, Pak. Tergantung lihatnya di mana nih ya. Forex Factory itu lihat bintangnya 3. Berarti itu high impact. Nah, high impact. Terus yang kedua tadi FOMC boleh dipantau. Yang ketiga itu speak. Speak ini yang agak susah karena speak itu kita harus ngikutin langsung live-nya Oh, gitu. Kita harus tahu keputusan keputusan dari pidato ini apa gitu. Ya di sini isu sudah kalau di sini yang menggerakkan market itu ya berdasarkan isu aja sih. Tergantung apa yang misalnya ketua The Fed omongin ya itu bisa menggerakkan market gitu. Nah, di sini kalau Oke, Anda ragu, seperti ya, Mm-mm. Kang Andre, kalau kita Siap, bahas masalah ini pasti akan panjang. Karena apa? betul betul. Ini ada formula tersendiri, ada Ya. momennya. Nanti Jadi kita ada turun kelas kita nanti akan fundamental ada kok. bahas masalah oke oke oke. fundamental pasti ada. Ya, Bang Samsung juga, saya panggilnya Bang Samsung ya. Samsung. Boleh tahu namanya, Pak? Boleh Namanya tahu siapa, namanya, Bang? Bang. Boleh Jadi tahu namanya nanti Pak pasti Samsung? Bom 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 bom. pasti ada. Materi ini nanti akan kita ulas lebih jauh ke materi fundamental. Ya, karena nanti kalau kita bahas terlalu jauh, ini akan melebar kasihan bagi teman-teman yang baru mengenal, malah Ya. bingung nanti. Intinya ya dari kalau pertanyaan itu tadi, pokoknya
semua berita-berita yang terkait ya, yang akan membuat dolar itu menguat pasti akan melemahkan mata uang yang lain yang berlawanan. Intinya seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih jauh tentang fundamental. Itu dalam banget. Kita bahas fundamental itu aja nanti butuh waktu 1 jam lebih mungkin. Ya, Dalam ya, betul ya, dalam. Bang Andre ya. Ya, Bang betul. Samsul mohon dimaklumi ya, nanti ada kurikulum yang membahas masalah ini. Jangan Ya. khawatir, kita juga kok nanti yang akan membahasnya. Oke, Bu Ana, Oke. nggak apa-apa ya, kita lanjutkan ya. 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 Jadi biar materi hari ini tuntas gitu. Jadi yang terakhir kita berbicara tentang keuntungan ketika kita trading forex. Bahasan terakhir kita, simple sekali. Ya, yang jelas kita akan punya fleksibilitas waktu. Teman-teman jangan khawatir, forex itu bergerak 24 jam sehari. Ya toh, 24 jam. Kalau dulu saya memberikan training, saya hanya bilang Senin sampai Jumat. Sekarang saya berani bilang Senin sampai Minggu. Karena apa? Sabtu Minggu running atau harga kripto masih akan bergerak dan itu bisa Anda transaksikan. Ya, market bergerak 24 jam selama 1 minggu. Momen pasti ada. Jangan khawatir. Ini yang disebut fleksibilitas waktu. Dimanapun Anda berada, selama Anda bisa menjangkau jaringan internet, Anda punya handphone, apalagi bawa laptop, Anda bisa mengakses transaksi Anda. Nebeng wifi. Nebeng wifi juga boleh. Kalau nggak ada wifi ya inilah. Bisa share ini password wifi-nya, Bang. Oke. Dan yang penting, market forex itu mempunyai, maaf, sambil saya lihat ini ya, mempunyai likuiditas yang sangat tinggi. Ya, itu penjelasannya. Ya, penjelasannya seperti ini. Kenapa dikatakan market forex itu mempunyai likuiditas yang sangat tinggi? Anda membeli mobil, bisa Anda jual dalam waktu 1 menit, 2 menit, 5 menit, sulit. Tapi kalau dalam forex, ketika Anda klik, harga sudah biru, sudah sesuai dengan permintaan Anda, sesuai dengan harapan Anda langsung bisa lepas pada saat itu juga. Langsung 1 detik bisa, 1 menit bisa, 1 jam bisa, tergantung strategi yang Anda gunakan. Karena likuiditasnya sangat tinggi. Jadi misalnya kayak saham ya, saham-saham misalnya saham-saham blue chip gitu. Ketika Anda membeli saat ini saham BCA, pasti kan akan nunggu kan untuk melepas harga tersebut. Tapi kalau di forex bisa jadi hanya nunggu 5 menit lah. Karena apa? Volatilitas dalam forex itu cukup tinggi. Tapi jangan salah, yang ini yang paling penting, karena volatilitas tingginya forex itu semakin mempercepat Anda membuat suatu keuntungan, tapi juga semakin cepat juga membuat suatu kerugian. Jadi di sini, di satu sisi karena likuiditasnya sangat tinggi, volatilitasnya sangat tinggi, Anda bisa membuat keuntungan sangat cepat, namun di satu sisi juga Anda juga bisa membuat suatu kerugian yang cepat pula. Nah, itulah yang penting di sini adalah bagaimana cara Anda melakukan transaksi. Sejauh mana Anda memahami ilmu trading, sejauh mana Anda memahami manajemen, bagaimana Anda menerapkan risk management, itu sangat penting sekali dalam
trading yang nantinya akan kita bahas ya tentang permasalahan-permasalahan seperti ini. Terus yang jelas ketika Anda melakukan transaksi di transaksi lain, jual beli yang lain, pasti Anda harus beli duluan. Anda beli barang, baru bisa jual barang tersebut seandainya Anda anggap barang tersebut sudah menguntungkan. Tapi kalau di forex ada two traffic opportunity. Ada dua kesempatan. Yang pertama bisa Anda beli duluan. Harga menurut Anda sebentar lagi naik, Anda beli. Ketika harga naik, Anda jual. Namun sebaliknya, ketika harga itu berada di atas, ya, suatu contoh saham BCA sudah terlalu tinggi, Anda mau beli, nonsen, nggak mungkin. Pasti akan Anda tunggu dulu turun, baru dia Anda beli. Tapi kalau di forex enggak, harga sudah tinggi, wah ini malah jadi kesempatan, Anda sell duluan, bisa. Anda jual duluan, bisa. Dan ingat, ketika terjadi masalah-masalah kekacauan politik, terjadi permasalahan seperti kemarin COVID dan sebagainya ya, Anda tidak tertutup kemungkinan untuk tetap menjalankan transaksi dan mengambil keuntungan dari kondisi-kondisi tersebut. Ketika terjadi persoalan-persoalan ekonomi dan sebagainya, ketika terjadi kekacauan, harga emas sudah tinggi misalnya kayak gitu, karena perang-perang berkelanjutan terus membuat harga emas semakin diburu, harga semakin tinggi. Nah, Anda bisa manfaatkan ketika sudah terjadi sedikit keredahan misalnya, meredanya perang, nah, harga emas pasti akan turun. Anda yang lain misalnya katakanlah ya toh, kita yang bisnis real di sini yang mempunyai hubungan ekspor impor dengan Jepang pasti akan ketar-ketir. Ekonomi kita pasti terdampak. Tapi beda lagi dengan orang yang trading forex. Kita menganalisa pada saat itu ketika terjadi tsunami dan sebagainya, harga yen pasti akan jatuh. Nah, kita bisa ambil posisi buy yen. Kenapa buy yen? Yen itu indirect, simbolnya USD JPY. Artinya ketika harga yen itu melemah, dia malah naik. Harganya malah naik, bukan turun. Ketika harga yen turun, itu artinya yen menguat. Bisa dipahami sampai di sini. Jadi dengan semua konsekuensi tersebut, kita masih bisa mengambil keuntungan. Ada yang bisa ditambahkan, Bang Andre, Bu Hana? Kalau dari saya cukup dulu ya. Ya, Ya, nanti untuk saya kembalikan lagi ke Bu Hana. Oke. Sudah selesai bahan yang disampaikan? Ada pertanyaan lagi nggak dari kawan-kawan trader dari komunitas Great Wall ini? Gak ada. Diam Rasanya semua. simpel hari ini. Gampang. Jadi alhamdulillah penjelasan saya yang simpel-simpel tadi cukup mengena sih. Ya, berarti Satu, udah jelas. Karena materi Udah hari jelas ini memang banget. simpel. Tapi jangan boleh salah saya ya, karena materi ini akan satu. berkelanjutan. Sebentar, Pak Bom mau tanya lagi. Gimana, silahkan. Pak? Siap. Ini kan tadi ada yang SND itu ya, supply and demand gitu kan. Oke. Nah, di sini kan saya tuh sering gitu kan lihat kayak senior-senior gitu kan yang sering lab itu kan di sini ada supply gitu kan. Berarti itu kan area beli gitu kan ya. Ada area beli itu demand ya, area beli gitu kan. Di sini ada area demand, di sini ada area supply gitu kan. Cara menentukan itu tuh misalkan area beli kayak gitu tuh gimana gitu Pak? Kuatnya maksudnya. Soalnya kan misalkan nih kita lihat di H1, M15, N30 itu beda-beda gitu. Ininya itu. Jadi kayak masih ini gitu Pak. Konfirmasinya di mana sih gitu?
itu kuat atau enggaknya gitu. Itu Pak gitu. Oke, jadi sedikit saya spill bahwasannya nantinya kalau kita membahas masalah demand zone, supply zone, zona untuk ini penawaran, zona permintaan, kita nantinya juga akan membahas persoalan support and resistance. Itu nanti ada materinya Pak. Karena apa? Untuk mendapatkan level-level seperti itu ada materi-materi tersendiri dan pembahasannya itu agak lama ya. Makanya dia dibikin materi tersendiri. Ya, jadi bukannya saya nggak mau menjawab untuk saat ini, tapi yang jelas ini akan menjadi pokok bahasan yang akan datang, Pak. Jadi kita untuk menentukan bagaimana menentukan ini sudah levelnya sudah level mana. Oh, ini levelnya zona apa? Penawaran, zona permintaan. Sedikit saya spill kayak misalnya teori-teori kita tentang masalah overbought, oversold, indikator-indikator yang bisa untuk membaca hal tersebut. Ini banyak. Jadi mohon maaf, mungkin ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi mohon maaf ya, saya juga mengharapkan teman-teman untuk terus mengikuti keberlangsungan materi-materi dari grup IT ini ya, karena ini berkelanjutan terus gitu loh. Terutama untuk yang pemula sudah ada kurikulumnya, intermediate ada kurikulumnya tersendiri, sedangkan advance juga ada materi kurikulumnya tersendiri. Jadi nantinya kalau katakanlah kita ngisi di level advance, ya nggak mungkin lah kita membahas pengenalan-pengenalan seperti ini, nggak mungkin. Level-level dasar ini nggak mungkin. Kita langsung sudah level tinggi. Jadi mohon ikuti kami terus ya. Pasti akan kita bahas permasalahan tersebut. Gitu Jadi, Ana. ya, jadi begini, Pak, yang Bapak tanyakan mengenai pengertian support dan resisten dan cara menentukan area support supply dan demand itu adanya nanti di basic 107, jadi kelas ke-7. 107. Iya, ini kita baru 101 ini. Ya kan? 101. Jadi kalau saya boleh spill, nanti 102 itu kita akan bicara soal struktur pasar forex itu seperti apa. Lalu pembagian waktu dalam trading forex. Kenapa sih penting ya pembagian waktu dalam trading forex ini? Penting banget itu. Karena kita harus tahu gitu zona-zona mana yang kita bisa trading menghasilkan profit yang lumayan dan zona-zona mana yang katakanlah resikonya nggak terlalu besar, ya kan? Sehingga kita bisa trading dengan nyaman dan selamat gitu. Lalu selain itu juga kita akan bicara soal istilah-istilah dalam trading forex, ya kan? Oh, itu yang penting juga. Ya, lalu basic 103 itu cara guna MetaTrader. Karena ini penting banget. Kalau nggak bisa pakai MetaTrader-nya nggak bisa trading. Betul sekali. Ya kan? Lalu ada di 104 kita akan bicara soal broker forex dan jenis-jenis broker forex yang tadi sedikit sudah kita bahas tentang bandarmologi tadi, ya kan? Nah, itu nanti kita bahas juga itu masalah bandar sebagainya. Nah, di basic 105 kita akan bicara dasar tentang analisa teknikal dan analisa fundamental itu seharian. Satu sesi hanya bicara itu aja. Lalu di 106 kita akan belajar soal grafik charting ya. Lalu tentang time frame gitu. 107 kita akan bicara soal support dan resistance. Ini suara saya gaung ya? Iya, Ci. Iya. Bentar. Terus 108 kita bicara soal breakout, pullback dan sebagainya. Bentar ya. Lagi. Lalu di 109 kita bicara soal psikologi trading. Dan yang terakhir di 110 kita bicara risk management. Itu kira-kira yang mau disampaikan dalam 10 kelas ke depan.
Itu untuk teman-teman ikuti kelas basic. Setelah itu baru nanti kita masuk ke intermediate. Gimana caranya kita membahas lebih dalam, ya. Kita bahas lebih dalam tentang ilmu-ilmu itu, terutama soal analisa-analisa, dan advance itu mungkin lebih ke IE ya Pak ya, Karena tentang membuat teknik expert kita advisor ya, dan sebagainya. expert advisor sebagainya gitu Ya, juga. gitu. Jadi bukan kita nggak mau buka semua hari ini, dibuka semua juga nanti akan jadi maju mundur gitu belajarnya. Kita berusaha memberikan Betul. pendidikan ke Bapak Ibu itu gimana sangat runut gitu ya, supaya kita bisa ngerti semuanya. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita mau kawan-kawan trader ini masuk ke dunia forex itu dengan melek mata, tahu apa yang mau dihadapi, bisa pilih jalan yang paling baik gitu. Karena cara trading saya dengan cara trading Pak Andre dan cara tradingnya Pak Ian mungkin beda-beda semua gitu. Karena masing-masing punya karakternya sendiri gitu. Betul. Tinggal Anda mencocokkan karakter siapa yang lebih ini ya, lebih serak gitu ya, Tiana ya. Iya, betul. Oke. Ada lagi? Nah, ini saya nggak ngerti caranya ngerekord on cam nih, Pak. Di screenshot aja bagaimana ya? Udah kerekam di sini, C. Bapak Mau Julius. Udah Udah terekam kerekam, ya? udah kerekam di Oke, sini. oke. mau tanya Silakan, silakan. ya untuk SND supply and demand. Apakah sama dengan metode SMG Apa itu? Smart Money Management? SMG. Beda. Iya. Kalau Smart Money Concept. SMC lah. Iya. Iya, Smart Money Concept. Ya, apakah itu ada kesamaan, Pak? Soalnya kan saya Kita juga jawab ini. Ada gambarnya C nanti C. Smart Money Concept. iya, ya nggak mungkin dikasih gambarannya aja, depannya aja. Jadi gini, kalau Smart Money, saya kasih gambarin sedikit tentang Smart Money Concept ya. Maaf sedikit menyimpang ya. Jadi intinya kita akan mempelajari pergerakan, kalau kita mempelajari Smart Money Concept ya. Nah, para pelaku forex ini tadi ya, terutama yang mempunyai sentimen market, yang bisa menggerakkan sentimen market ya, dia akan mempunyai pola pergerakan. Jadi intinya kita trading dengan memperhitungkan pergerakan yang dipengaruhi oleh para pelaku-pelaku yang ini yang bisa membuat sentimen market bergerak. Itu Smart Money Concept. Agak bingung kan kalau saya bilang seperti ini, karena apa? Itu ada materinya tersendiri. Betul, saya hanya sedikit ya tentang Smart Money Concept seperti itu. Intinya kita trading dengan menggunakan ya metode atau katakanlah landasan dasar pergerakan yang didasari oleh sentimen market yang digerakkan oleh para pemilik-pemilik modal atau para misalnya para hedge fund dan para investor yang memungkinkan untuk menggerakkan market tersebut. Seperti itu. Itu intinya Smart Money Concept. Nah, sekarang tinggal Anda ketika sedikit paham tentang itu, apakah ini sudah terkait dengan supply and demand? Nah, pasti tahu. Nanti jawabannya ketika ada materi Smart Money Concept. Itu ada penjelasannya lebih jauh. Gitu. Jana, saya kembalikan karena nanti banyak ini, nanti aku ngomongnya lebih banyak lagi, saya berusaha untuk batasi untuk ini. Enggak apa-apa, Pak. Ya cuma hanya pengantar aja. Soalnya kan saya sendiri kan juga mencoba dari SMG itu juga akan belajar untuk mencari SMG-nya sekalian. Betul. Karena Tadi SMG ini pun kita bisa kaitkan dengan teknikal nantinya. Iya, makanya itu kan saya juga mempelajari itu. Ya, secara otodidak lah.
Siap, Ya siap, siap nanti kita bahas. Siap, mungkin siap. Jangan ya khawatir itu. kapan-kapan akan mungkin Iya. akan banyak kelas Cuman Pak lainnya Opo mungkin agak sabar aja ya, karena waktunya ya ada sesinya tersendiri gitu Pak ya. Opo. Pak Opo sampai ngomong. Gak pakai nama ini sih. Kayak aku gitu loh yang Pegasus kan nyebutnya kan gampang. Oke. Ada yang tanya jadwal ke depannya setiap hari jam yang sama, jamnya sama jam 8 dari hari Senin sampai Jumat. Cuman kalau untuk kelas pemula adanya di Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti sepertinya udah ada ya di mana grup VIP udah ada jadwalnya kan? Ya Pak Andre. Ya, ada sempat itu hari kalau nggak salah di-share sama Mbak Rara. Oke, coba nanti saya screenshot lagi deh yang besar itunya aja. Oke, siap, nanti saya kirim lagi. Ya, kirim ke Ya, saya, Cek. kita Nanti kirimkan lagi ya. Oke, Cek. Oke, terus itu aja ya. Jadi, Mau nanya Pak, mau silakan. nanya. Ya, mau nanyain yang ini balik lagi ke MetaTrader tadi Pak. Kalau untuk di Android itu kan satu MetaTrader bisa digunakan untuk beberapa broker. Betul. Kalau Ya. kalau untuk Betul. di laptop satu broker itu satu MetaTrader. Berarti kalau misalkan kita pakai misalkan 3 broker, berarti MetaTradernya juga harus 3. Betul. Itu username sama loginnya bisa satu atau harus beda-beda? Terima kasih. Ini Korea Username, sudah siap jawab ini kelihatannya. Siapa Ibu? Username Sudah beda tahu tuh punya pasti kan. username-nya beda-beda pasti. Iya, karena nomor kan. Berarti harus beda-beda ya semuanya ya. Benar. Iya. Passwordnya ya terserah mau diubah sama, boleh. Nah, Kecuali kan barangkali bisa kayak di Android gitu jadi satu tapi dibuka di cloning gitu banyak jadi 3 gitu. kecuali kalau Ibu pakai Mac. Kalau pakai MacBook semuanya di satu aplikasi Ya, gitu. yang Karena keempatnya MacBook intinya beda. nggak memperkenankan broker-broker itu masuk. Hanya dari MetaTrader-nya saja. Nanti di dalam itu bisa di-search brokernya. Oh iya, Hampir siap. sama seperti Android berarti C ya. Iya. Siap Pak. Terima kasih Ibu sama Pak Ian. Yuk. Oke. Ini Tolong Pak bisa Fauzan. jadwalnya C. Iya, sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin ada di halaman paling belakang, jadi nggak kelihatan. Nanti kita share jadwalnya saja deh. Ya. Oke. Ada lagi? Cukup mungkin ya. Cukup ya? Cukup. Jam berapa? Kita cukup. Sudah 9.22. Oke. Kalau sudah cukup semua, kita jumpa lagi di kelas basicnya hari Rabu jam 8 malam. Tentang materinya nanti kawan-kawan bisa lihat di grup WA. Ini maaf nih suaranya gaung-gaung karena saya udah agak-agak bodoh kalau soal Zoom-Zooman begini. Tadi masuk sebagai peserta bukan sebagai host. Jadi sekarang yang itu jadi host. Oke. Sekali-sekali dong dapat kehormatan kita ini. Iya nih karena Raranya sakit jadi tiba-tiba jadi host. Iya. Sama-sama Bu Wiwit. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktu. Semoga kelas-kelas kita ini akan berguna untuk meng-guide perjalanan teman-teman sebagai trader ya. Siap, Cek. Thank you, Cek. Yuk, selamat malam semuanya. Selamat malam Terima semua. kasih. Thank you. See you next time, okay? Yuk, bye-bye. Ayo, Cihana nggak bisa matiin. Bisa dong.